Hamba beriman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kadang-kadang kalau kita berteman dan bersahabat, tidak selamanya mulus. Kadang-kadang kita menemukan kerikil-kerikil di dalam pertemanan dan persahabatan kita, yang akhirnya menyebabkan berselisihnya kita pada saat-saat itu. Pada saat ketika kita berselisih, ada dua kondisi yang tercipta setelahnya. Ada yang kembali menjadi baik dan akhirnya bersahabat kembali dengan mulus, tetapi tidak sedikit persahabatan ketika melewati kerikil, akhirnya mereka pisah dan mereka tercerai-berai dan mereka menjadi musuh. Walaupun bertahun-tahun mereka dulunya menjadi sahabat dan menjadi teman akrab di antara mereka. Di situ kita harus paham beberapa hal. Karena sesungguhnya kita tidak ingin persahabatan yang sudah kita jalin dan kita rangkai begitu lama, akhirnya menjadikan kita bermusuhan. Padahal mencari teman, mencari sahabat itu bukan sesuatu yang gampang. Butuh waktu dan proses yang panjang untuk mendapatkan seorang sahabat dan teman di samping kita. Maka jangan sampai kita tidak mengerti bagaimana menyikapi ketika kita mengalami konflik dengan teman kita dan sahabat kita, sehingga akhirnya menjadikan kita bermusuhan. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, sesungguhnya ketika orang yang beriman, mereka telah bertemu dan mereka saling menasihati dalam kebaikan dan mereka menjadi akrab, maka sesungguhnya ada makhluk yang paling tidak suka kalau ada 2 orang, 3 orang mereka bertemu dan mereka bersahabat disebabkan karena Allah. Dan itu adalah makhluk yang bernama iblis ataupun setan. Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah 91, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya menimpakan permusuhan dan perselisihan di antara kalian. Disitulah kita paham. Di balik pertemanan kita dan persahabatan kita, ada penumpang gelap yang terus mengawasi persahabatan kita dan menginginkan supaya kita menjadi musuh setelah kita berteman di antara kita karena Allah. Makanya ketika kita memahami ini, kita harus memahami berteman dan bersahabat karena iman itu lebih susah daripada bersahabat karena kemaksiatan. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa ya orang yang bersahabat karena geng ataupun karena sesuatu kemaksiatan jarang bertengkar, adapun orang yang berteman karena iman tidak sedikit yang bertengkar, karena disitulah kita paham surat Al-Maidah 91 menjelaskan ada penumpang gelap persahabatan iman itu, dan penumpang gelap itu adalah setan yang menginginkan adanya permusuhan. Kalau kita paham poin yang pertama, berarti disinilah kita mengerti ketika kita lagi bermusuhan, ketika kita lagi berselisih dengan teman kita, supaya perselisihan ini tidak menyebabkan permusuhan yang panjang, maka lihatlah bahwasanya jangan sampai kita menuruti perasaan kita untuk terus membenci teman kita karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Jangan-jangan tebalnya kebencian kita karena perselisihan yang terjadi disebabkan karena bisikan setan yang membenarkan kita untuk terus membenci saudara kita. Kita merasa benar padahal kita hanyalah korban dari bisikan setan, karena setan pingin tidaklah orang yang bertemu karena iman kecuali dipisahkan supaya mereka berpisah dan tidak bertemu selama-lamanya. Dan itulah yang kita harus pahami. Saatnya kalau kita lagi ada konflik dengan teman kita, merenung sebentar, mungkin tidak usah ketemu dulu. Tetapi kita mencoba untuk melihat bahwasanya kalau kita meneruskan perselisihan ini sampai pada hal-hal yang sifatnya bermusuhan, pastikan tidak ada yang bertepuk tangan dan bergembira kecuali adalah iblis. Karena sesungguhnya iblis paling senang ketika orang itu berteman, lalu kemudian berpisah, disebabkan mereka mencintai permusuhan di antara orang yang beriman. Yang kedua, yang harus kita lakukan ketika hari ini kita lagi renggang dengan sahabat kita dan teman kita, maka tolong, lihatlah saudara kita itu plus dan minusnya. Karena biasanya kalau kita lagi ada sesuatu masalah dengan teman kita, yang terlihat itu semua kekurangan dari teman kita dan sahabat kita. Padahal sebesar apapun kesalahan dari sahabat kita, dia tetap punya kelebihan yang pernah dia lakukan kepada kita. Dia tetap punya kebaikan yang dia pernah investasikan kepada kita. Kemampuan untuk melihat plusnya saudara kita ketika kita lagi ada masalah dengan dia, itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang mereka menginginkan pahala yang besar. Ketika mereka tahu orang yang bertemu karena Allah dan bersahabat karena Allah itu dijanjikan mimbar-mimbar cahaya nanti di surga. Makanya tolonglah lihat bahwasanya teman kita tetap memiliki nilai plus dan minus. Kalaupun saat ini kita sedang merasakan minusnya dia ketika berbuat kesalahan, ingat plusnya.
ketika ada kebaikan yang begitu banyak, dan harusnya perselisihan yang sedang terjadi ketika merenggang tidak boleh menjadikan kita melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Makanya sesungguhnya kita harus paham, teman kita bukan malaikat dan kita pun bukan malaikat. Jangan menjadikan dan jangan mengatakan sahabat kita itu harusnya kayak Abu Bakar kalau diri kita belum sebagaimana Umar. Jangan mengharapkan sahabat kita kayak Utsman kalau diri kita belum sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Terkadang kita mengharapkan sahabat kita kayak Abu Bakar, padahal kualitas kita hanyalah kualitas anak muda di akhir zaman yang jauh dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada yang sempurna dari teman dan sahabat kita. Karena sesungguhnya Fudail bin Iyad salah satu orang yang mengatakan, man talaba akhan bila aibin bila baqiya bila akhin. Siapapun yang menginginkan teman tanpa aib, pasti dia tidak akan pernah tersisa kecuali tanpa memiliki saudara. Dua perkara inilah yang harus kita perhatikan. Kalau hari ini antum sedang berteman dan bersahabat siapapun sedang mengalami masa renggang, maka kemudian ketahuilah ada 2 poin. 1, tidak ada yang menginginkan kalian untuk renggang dan akhirnya bermusuhan, kecuali adalah setan, karena setan itu merayakan sukacita setiap permusuhan orang yang beriman. Dan yang kedua, antum harus pikirkan, ada kelebihan yang dia miliki walaupun hari ini dia salah, karena sesungguhnya dia tidak sempurna sebagaimana tidak sempurnanya diri kita. Karena kita paham, jangan mengharapkan sahabat kayak Abu Bakar kalau diri kita belum sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mungkin salah, tapi mungkin juga kita sering salah, tapi dia mungkin sering memaklumi dan memaafkan. Saatnya kalau kita sedang renggang, supaya perselisihan ini tidak menjadi permusuhan, lihatlah plus minus saudara kita. Karena sesungguhnya yang saya sering rasakan, kalau kita lagi ada masalah dengan teman kita, yang kita bayangkan hanyalah minusnya. Padahal seminus-minusnya dirinya, dia tetap memiliki nilai plus sampai kita dulu bersahabat dengan dirinya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam cintanya dan ridhonya, dan memasukkan kita untuk mendapatkan mimbar-mimbar indah dari cahaya kelak di akhirat bagi mereka yang saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.